Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir di acara diskusi yang kita diskusi diseminasi tentang modul proyek berbasis PJOK. Materinya tentang kebugaran jasmani skala 77. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai komunitas belajar di sekolah, saya akan menjelaskan beberapa modul proyek yang akan kita laksanakan ke depan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa mau proyek berbasis PJOK ini, karena kebetulan saya guru PJOK ya. Nanti Bapak Ibu di lain kesempatan boleh untuk memaparkan berdasarkan mata pelajarannya masing-masing. Nanti ke depan mudah-mudahan proyek ini bisa kita lakukan bersama untuk mencapai kebutuhan belajar siswa. Kenapa bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa? Agar si materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Yang pertama, latar belakang. Oke, jadi saya lanjutnya latar belakang. Nah, di sini seperti kutipan dari Ki Hajar Dewantara, pembelajar itu menuntut tujuan dari pendidikan adalah menuntut terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Dari sini kita dapat tarik kesimpulan dalam pembelajaran, terutama dalam PJOK, ini harus menitik beratkan kepada kebutuhan siswa. Itu ya. Adapun yang melatar belakangi proyek kebugaran jasmani skala 77 ini adalah yang pertama, yaitu suara, pilihan, dan rasa kepemilikan dari siswa. Pada proyek pendidikan kebugaran ini memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat dan ide tentang bentuk latihan gerakan berdasarkan hasil penelusuran disesuaikan dengan kebutuhan persediaan diri masing-masing. Jadi anak-anak akan dibebaskan untuk membuat ide-idenya, apa sih kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kadang-kadang kita selalu luput ya, seringkali kita memberikan materi-materi yang sudah memang sesuai dengan apa intuisi dari Bapak Ibu guru, tapi kita memberi kesempatan kepada siswa-siswi kita untuk memberikan ide dan gagasannya. Siswa juga dapat memilih sendiri bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmaninya dengan berbagai cara dan penerapan ilmu yang berbeda. Maksud berbagai cara dan penerapan ilmu yang berbeda di sini dimaksudkan saya ingin tidak hanya dilihat dari sisi PJOK-nya saja, tapi dari sisi mata pelajaran lain. Misalkan di sini ada Pak Irfan sebagai guru agama, bagaimana menerapkan kepada siswa-siswi kita pentingnya mempunyai kebugaran dan kesehatan dalam perspektif agama, seperti itu. Ataupun misalkan nanti tentang kebugaran itu bisa saja nyambung dengan guru bahasa Sunda. Di bahasa Sunda ada yang namanya kakulingan barudak, misalkan. Ya, nanti untuk meningkatkan aerobiknya bisa jadi memakai kaulinan barudak tersebut. Jadi anak-anak itu bisa tahu, oh makna dari sebuah pembelajaran ternyata bisa terserap dari berbagai aspek pembelajaran, seperti itu. Ya, selain itu siswa juga dapat mendapatkan makna mendalam tentang berbagai disiplin ilmu terhadap suatu keadaan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memunculkan rasa kepemilikan. Ketika anak-anak sudah muncul rasa kepemilikan terhadap sesuatu hal, mereka akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada paksaan. Ya, jadi tidak ada lagi istilah, saya mah takut lari, takut capek, gitu. Saya takut olahraga, tapi mereka, oh saya senang. Ternyata olahraga itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, bukan hanya seperti ini, tidak kaku seperti itu. Yaitu yang pertama, latar belakang pertama. Yang kedua, ini dilihat dari karakteristik sekolah dan aset yang ada di sekolah. Sesuai dengan visi SMK Negeri 2 Kuningan yang baru, yaitu menjadi SMK unggul
dengan landasan iman dan takwa menghasilkan tamatan yang kompeten serta berkarakter. Nah, salah satu mewujudkan visi SMK Negeri 2 Kuningan yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek ini. Bagaimana kita menumbuhkan siswa-siswa kita yang berkompeten gitu, karena mereka benar-benar melihat, mencari sendiri bagaimana mereka memecahkan suatu permasalahan, sehingga di dalamnya juga mereka harus menimbulkan gimana menerapkan pembelajaran tersebut dengan jujur, dengan disiplin. Nah, itu ada kompetennya, dan dua, ada karakter yang dimunculkan seperti itu. Nah, untuk mewujudkan visi ini adalah dalam melakukan sebuah kolaborasi berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Banyak berupa aset itu, ada aset berupa manusia. Aset manusia itu Bapak Ibu guru, ada saya sebagai PJOK, ada kepala sekolah, ada Bapak Ibu Bahasa Indonesia, TIK. Alhamdulillah di SMK tiap-tiap guru memiliki kompetensi yang luar biasa gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi. Selain itu ada aset politiknya. Kita ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuat sebuah komunitas. Ada aset lingkungan. Lingkungan di SMK 2 kita tidak hanya memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah. Kita juga bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah di SMK Negeri 2 Kuningan itu dikelilingi oleh pertanian, dekat dengan Bungkiri. Nah, nanti mungkin guru pariwisata bisa jalan-jalan ke sana sambil menjelaskan bahwa kalau jalan untuk dari satu titik ke titik lain, apalagi ke Bungkiri, itu membutuhkan kondisi fisik yang bagus. Untuk apa? Untuk agar si otaknya itu, si pikirannya itu bisa fresh pada saat menjelaskan tentang targetnya itu. Seperti itu. Jadi dalam Kombel Sekada 77 ini salah satu program dengan proyek hulu kebugaran jasmani yang akan melibatkan berbagai aspek kekuatan, mulai dari guru, siswa, orang tua, dan lingkungan. Itu latar belakang kedua. Selanjutnya, latar belakangnya itu kondisi. Ya, kita tahu bersama bahwa kondisi siswa-siswi di SMK Negeri 2 Kuningan khususnya, dan kondisi pelajar dan remaja, anak remaja di Indonesia itu posisinya sangat mengkhawatirkan. Hasil survei dari Kemenpora menunjukkan bahwa kebugaran jasmani usia remaja di Indonesia menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data dari Indeks Pembangunan Olahraga Nasional tahun 2023, tingkat kebugaran jasmani anak usia 10-15 tahun hanya mencapai separuh dari potensinya. Jadi kalau misalkan potensinya 100%, nilainya Pak, ini baru 50%. Seperti itu. Dan ini disebabkan rendahnya aktivitas fisik dan faktor lingkungan yang tidak mendukung, seperti kurangnya peran keluarga dan sekolah. Ingat dari sini, sekolah dalam mendorong aktivitas fisik yang cukup. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus menjadi pikiran kita bersama, ya, karena pemerintah sedang konsen dalam hal itu. Apalagi sekarang pemerintah sedang menggalakkan tentang gerakan sekolah sehat, yang bukan hanya pola makannya saja, tapi juga sama kondisi kebugarannya anak-anak kita. Kita harus tahu bahwa apabila kebugaran anak-anak kita kurang, aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan pun pasti kurang baik dan kurang maksimal. Seperti itu. Nah, kondisi ini harus menjadi perhatian pihak sekolah untuk membentuk karakteristik aktif siswa sesuai dengan visi misi SMK Negeri 2 Kuningan. Itu. Selanjutnya, adapun tujuan dari program ini untuk siswa dapat mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, physical fitness and health berdasarkan prinsip FITT,
FITT yaitu frekuensi, intensity, time, dan time, untuk mendapatkan kebugaran dengan status baik dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan berdasarkan prinsip FITT tersebut untuk mendapatkan kebugaran dengan status baik dan mempromosikannya melalui media sosial sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, memahami, yang paling penting, memahami pentingnya kebugaran jasmani untuk mencapai derajat sehat dalam kehidupan. Ini tujuan programnya. Selanjutnya kita akan membahas, biar kita nyambung, saya dengan Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, apa sih physical fitness fund berdasarkan FITT tadi, apa aja di dalamnya? Nah, di physical fitness atau kebugaran jasmani berdasarkan FITT itu ada 4 jenis. Yang pertama, kebugaran kardiorespiratori. Kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Nanti di akhir kita akan diskusi. Kira-kira pelajaran Bapak Ibu bisa masuk di mana? Seperti itu. Ya, kebugaran kardiorespiratori ini atau kardiovaskular merupakan salah satu aspek kebugaran jasmani yang paling penting. Hal ini berkaitan dengan pentingnya menjaga kesehatan baik secara kinerja fisik yang optimal. Seseorang yang memiliki tingkat kebugaran memiliki penurunan risiko penyakit jantung, penurunan risiko kematian dini, serta peningkatan kualitas hidup. Latihan kardiovaskular secara teratur dapat meningkatkan kebugaran serta memberikan manfaat kesehatan dan kebugaran tambahan yang lebih dari sekadar mengurangi risiko penyakit. Konsep ini akan menggambarkan fungsi sistem kardiovaskular dan menjelaskan bagaimana menentukan intensitas latihan yang secara tepat diperlukan untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Ciri utamanya dari latihan kardiovaskular ini yaitu gerakannya berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Misalkan kalau dari dalam olahraga bisa lari pelan, jogging, ya. Dan intensitas itu kuat, keras atau tidaknya. Jadi intensitas itu tinggi atau rendahnya. Jadi kalau misalkan sprint itu intensitasnya tinggi, tapi kalau misalkan jalan itu intensitasnya rendah. Jadi kalau kardiovaskular itu yang intensitasnya rendah tapi volumenya banyak. Ya, ini banyak. Kalau di olahraga bisa mungkin lari misalkan. Pak Iman, kira-kira kalau misalkan di seni budaya apa? Jadi bisa di seni budaya itu dihubungkan dengan tari atau misalnya dengan teater. Apalagi teater itu kan salah satu kompetensi seni budaya yang paling lengkap karena ada seni rupanya, ada seni tarinya, ada seni musiknya, juga di situ ada gerakan-gerakan yang memang bisa dilakukan seperti itu. Betul sekali, Bapak Ibu. Yang jadi anak-anak nanti pada saat peningkatan kebugaran jasmani bukan hanya bisa lewat lari aja gitu, tapi bisa lewat kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kalau misalkan ini yang kardiovaskular bisa kata Pak Iwan tadi, bisa Mario kegiatan tari kan panjang lama kegiatannya, ya itu bisa sebagai bahan untuk meningkatkan latihan kardiorespiratori ini. Yang kedua yaitu kelenturan, fleksibilitas. Ya. Fleksibilitas merupakan salah satu komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Sedangkan peregangan adalah teknik utama untuk digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas seseorang. Menurut WHO menyatakan bahwa fleksibilitas adalah komponen kebugaran fisik yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja yang merupakan rentang gerak yang dilakukan pada suatu sendi. Latihan fleksibilitas meningkatkan kemampuan sendi untuk bergerak melalui rentang gerak sepenuhnya. Jadi fleksibilitas itu kelenturan Bapak Ibu, ya. Dan ini banyak banget di pelajaran-pelajaran yang kita bisa komunikasikan dengan seni budaya, dengan bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Selanjutnya adalah komposisi tubuh atau body composition. Komposisi tubuh mengacu pada perbandingan antara lemak tubuh, massa otot, massa tulang. Jadi banyak anak-anak kita yang tubuhnya itu, kalau dalam bahasa BMI ini, body mass index, itu kurang ideal, tidak ideal. Jadi anak-anak itu yang pertama ada yang namanya badan badannya kurang, sangat kurang ideal, berlebihan, dan obesitas. Dan kalau misalkan di kita kebanyakan itu terlalu menyoroti yang obesitas, padahal yang kurang juga banyak. Bagaimana cara menghitung BMI ini? Nah, ini ada hitungannya dari BMI ini menggunakan rumus matematika. Nah, nanti saya pengen ya nanti bukan hanya di olahraga aja, nanti di anak-anak juga mengerti. Oh, kenapa matematika juga penting buat mereka? Karena dalam kehidupan juga untuk mengukur tubuh ideal juga mereka menggunakan rumus-rumus. Ya, jadi saya tuh di proyek ini ingin membuat mindset anak-anak bahwa semua disiplin ilmu itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Karena dalam membahas tentang pentingnya menjaga kondisi tubuh yang seimbang, mulai nutrisi yang tepat dan latihan sesuai. Memahami komposisi tubuh termasuk apa yang mempengaruhi dan manfaat apa yang diberikan oleh komposisi tubuh yang sehat. Jadi komposisi tubuh ini sangat berkaitan erat dengan makanan atau gizi asupan yang dimakan. Nanti mungkin bisa bekerjasama juga dengan ekstrakurikuler PMR nanti tentang pentingnya pola hidup sehat dan makanan sehat, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, jenis physical fitness berdasarkan evidence. Yang keempat, yang terakhir adalah kebugaran otot. Kebugaran otot ada dua, kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot itu kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga maksimal, sedangkan daya tahan otot itu kemampuan otot untuk terus bekerja selama periode waktu yang lama tanpa melelahkan. Jadi gini, kalau kekuatan gimana anak bisa mengangkat sesuatu atau mendorong sesuatu, itu kekuatan. Tapi kalau daya tahan itu bagaimana anak itu bisa mengangkat dengan berulang-ulang. Seberapa lama dia bisa mengulang? Kalau kuat angkat, berapa maksimal yang bisa diangkat? Tapi kalau daya tahan otot, berapa ulang dia bisa mengangkat suatu beban yang statis? Seperti itu. Bapak itu sekilas tentang evidence ini biar kita bisa nyambung ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya di kriteria ketuntasannya untuk siswa mampu yang satu, yang satu siswa mampu mengevaluasi fakta, konsep, prosedur, latihan, pengembangan jasmani. Yang kedua, mampu mengevaluasi fakta, konsep, prosedur, latihan. Yang ketiga, mampu mengembangkan tanggung jawab sosial dalam kelompok kecil sebagai ketua anggota. Yang keempat, mengambil bagian dalam kerja kelompok pada aktivitas jasmani atau kegiatan sosial. Yang kelima, menumbuh kembangkan cara menghadapi tantangan dalam aktivitas jasmani. Selanjutnya, siswa mampu menghitung IMT atau indeks massa tubuh yang tadi, yang bagi dirinya. Yang selanjutnya mempraktikkan latihan-latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan dalam keseharian berdasarkan prinsip FIDT untuk mendapat kebugaran dengan status yang baik. Yang keenam, mempraktikkan latihan dan pengembangan kebugaran jasmani berdasarkan prinsip FIDT untuk mendapatkan kebugaran dengan status yang baik. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah program guru. Yang pertama dalam fase peluncuran proyek. Yang pertama adalah pengkondisian kelas. Yang kedua, melakukan persepsi dan apersepsi. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta didik. Selanjutnya, pada tahap fase pengumpulan informasi, guru menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua, menjadi fasilitator bagi
peserta didik. Yang ketiga, guru melakukan monitoring dan evaluasi proses perancangan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Selanjutnya, pada fase pengembangan dan umpan balik, yang pertama, guru menjadi fasilitator bagi peserta didik dalam merancang proyek. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi proses perancangan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Dan di fase presentasi, guru melakukan observasi dan penilaian. Yang kedua, memberikan umpan balik. Yang ketiga, bersama peserta didik melakukan refleksi dan melakukan atau merencanakan rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, untuk langkah-langkah pada siswa, pada fase informasi melakukan elaborasi konten materi yang diajarkan. Jadi si siswa mengelaborasi konten-kontennya. Yang kedua, menjawab pertanyaan pemantik. Yang ketiga, siswa membuat perancangan proyeknya selama 2-3 bulan. Selanjutnya, menyusun jadwal perencanaan proyek. Kemudian, pada saat fase pengembangan umpan balik, yang pertama, siswa melakukan pendalaman proyek yang akan dibuat. Dua, siswa mengerjakan proyek. Tiga, meminta umpan balik. Dan yang keempat, melaksanakan jadwal pelaksanaan proyek. Dan pada saat fase persentase, satu, siswa mempresentasikan hasil proyeknya, apa yang direncanakannya. Yang kedua, menghitung nilai latihan. Yang ketiga, saling memberikan umpan balik. Yang keempat, bersama guru membuat refleksi hasil kegiatan. Dan yang kelima, bersama guru membuat rencana tindak lanjutnya. Jadi nanti di awal pada langkah pembelajaran, siswa akan di-asesmen awal dulu. Setelah di-asesmen awal, anak-anak akan membuat rencana tindak lanjut selama 2-3 bulan. Apa aja yang akan dimasukkan, konten-konten apa yang akan dimasukkan oleh mereka. Selanjutnya, untuk struktur programnya. Yang pertama, kegiatan bisa dilakukan pada mata pelajaran maupun kegiatan konkurikuler sebagai penguat. Yang kedua, guru melakukan kolaborasi dalam kegiatan. Yang ketiga, seluruh peserta adalah seluruh peserta didik ya, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Yang keempat, penyampaian informasi dilaksanakan 1 minggu 1 bulan, dilaksanakan minggu pertama ya di bulan September. Pelaksanaan asesmen TSI di minggu kedua, jadi sudah di asesmen dulu TSI-nya, anak kita berada di level mana, baru kita laksanakan RTL, rencana tindak lanjut, selama 3-4 bulan. Dan terakhir kita lakukan evaluasi dilaksanakan pada akhir Desember. Selanjutnya, nah, untuk identifikasi keterlibatan, ada beberapa yang terlibat, mata pelajaran terlibat. Yang pertama, untuk mata pelajaran lokomotifnya PJOK tentu saja ya. Yang kedua, mata pelajaran yang terlibat. Nanti saya membutuhkan masukan dari guru seni budaya, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TIK, dan matematika. Selanjutnya, ekstrakurikuler juga akan dilibatkan, yaitu PMR. Nah, lokasi kegiatannya kita akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kuningan dan di lingkungan sekitar SMK. Dan waktu yang digunakan pada asesmen awal yaitu 6 jam pelajaran, di RTL-nya 2-3 bulan, dan di akhir di bulan Desember kita akan laksanakan asesmen akhir untuk mengetahui hasil dari evaluasi. Dan rencana evaluasinya, satu, kita akan memeriksa kesesuaian antara rencana yang disusun dengan pelaksanaan program. Yang kedua, memeriksa kesesuaian antara rencana asesmen dan pelaksanaan asesmen. Yang ketiga, asesmen dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung untuk menilai progres gerak, pemahaman dan pembentukan karakter peserta didik. Ya, jadi asesmen sumatif ini dilakukan di bulan ketiga atau keempat dari kegiatan pembelajaran di akhir untuk mengetahui ada progres tidak peningkatan dari asesmen awal dan di asesmen akhir. Untuk kemungkinan tantangan, yang pertama, konsistensi dalam pelaksanaan oleh guru maupun peserta didik. Yang kedua, kemampuan siswa dalam memilih jenis atau konten latihan dalam meningkatkan kebugaran. Yang ketiga, kesungguhan peserta dalam melakukan kegiatan program untuk mendapatkan hasil yang valid. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan materinya. Mungkin kita akan diskusikan dulu untuk
konten-konten atau apa yang masukan dari Bapak Ibu untuk kita membuat sebuah proyek ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu, silakan. Yang dari Pak ini, silakan Pak. Oke, kita lanjutkan untuk diskusi. Bangga, ada pertanyaan dan atau sampaian Bapak ini? Baik, terima kasih Pak Rio atas kesempatannya dan hubungannya dengan kebugaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rio. Saya kira untuk di pelajaran saya khususnya ada materi tentang tour leader dan juga tour guide. Jadi anak-anak ini harusnya bisa kuat, bisa bugar dalam rangka memandu wisatawan. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin kalau dari sisi kami yang di guru pariwisata itu anak-anak bisa juga punya kebugaran dan kekuatan untuk jalan dan juga memandu sehingga mereka betul-betul secara fisik siap dalam melaksanakan kegiatan pemanduan wisata baik indoor maupun outdoor. Demikian Pak Rio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hendi, terima kasih atas masukannya. Nanti ini bisa dikolaborasikan ya, nanti Pak Hendi di kelas mungkin nanti Pak Hendi untuk pembelajaran kebugaran ini gitu ya, sambil mungkin ya Pak Hendi ya, sambil menyelam minum air gitu pada saat pelaksanaan praktek tour guide, ya, sambil dijelaskan kepada anak-anak bahwa memang pada saat pembelajaran tour guide ini memerlukan kondisi fisik yang luar biasa gitu ya Pak Hendi ya. Jadi karena apalagi kalau tour guide itu harus siap outdoor dan indoor, bukan hanya berjalan tapi juga harus dipikirkan apa yang disampaikan kepada yang dituntut seperti itu Pak Hendi. Terima kasih Pak Hendi atas masukannya. Mungkin ada yang lain? Pak Uban, silakan Pak Uban. Ya, terima kasih Pak Yoga. Ya kebetulan ini saya juga berpikir olahraga ini hanya mau menyampaikan sedikit tantangan, terutama tadi ada tantangan. Kebetulan sekolah kita kan Sembalo itu kebanyakan siswanya perempuan, dan kemudian kalau saya SMA itu pas masa-masanya gadis remaja, sehingga salah satu hambatan kalau dalam melaksanakan olahraga termasuk kebugaran itu ya setiap bulan itu wanita pasti akan datang bulan taufik, sehingga sering mengganggu atau ya istilahnya menjadi tantangan buat kami keluarga untuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan ya secara fisik karena adanya ya sifat wanita yang sering datang bulan itu. Barangkali nanti mungkin tantangan nanti solusinya atau cara mereka bagaimana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Uban atas masukan. Tantangannya ini akan menjadi catatan bagi saya Pak Uban ya. Nanti kita juga akan menjelaskan kepada siswa tentang kebiasaan-kebiasaan seperti itu Pak Uban. Karena memang kalau misalkan kita lihat sebenarnya datang bulan itu bukan menjadi sebuah permasalahan apabila itu sudah menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang positif olahraga itu. Karena olahraga tidak hanya olahraga Pak Uban, karena ada 3 macam untuk kebugaran itu. Yang pertama harus olahraga teratur, yang kedua pola makan yang sehat, dan yang ketiga juga harus ada istirahat yang cukup. Jadi memang seperti di awal tadi disebutkan bahwa siswa itu akan memilih sendiri kontennya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi anak-anak itu akan startnya itu pasti berbeda-beda Pak Uban. Ada yang startnya mungkin udah di nilai 80 dan mungkin ada yang anak-anak yang startnya di 30. Nah ini mengapa kita membutuhkan proyek ini, karena kita biar bisa kita tahu dan bisa memberikan konten sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Seperti Pak Uban ya. Terima kasih Pak Uban atas masukannya. Selanjutnya mungkin ada lagi Pak Iman dari guru seni budaya. Ya baik, terima kasih Pak Rio. Yang pertama memang dengan adanya program kebugaran ini sangat membantu
di pelajaran seni budaya, apalagi di seni budaya banyak juga gerak-gerakan yang memang sangat membutuhkan kebugaran atau kesehatan dari para peserta didik. Salah satunya tadi kita bahas dari seni tari, apalagi ada pagelaran dan lain sebagainya. Hanya yang jadi pertanyaan, apakah di setiap mata pelajaran itu konten kebugaran ini harus diberikan? Misalkan di seni budaya kita mau mengawali sebuah pembelajaran ini, apakah kita harus ada gerakan-gerakan dulu atau memang hanya dibutuhkan di mata pelajaran PJOK saja? Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman atas masukannya luar biasa tadi Pak Iman ya. Jadi sebenarnya pemahaman tentang kebugaran ini di seni budaya kita akan masukkan dalam proyek di PJOK ini Pak Iman. Jadi anak-anak itu nanti Pak Iman mungkin bisa masuk ke dalam tim proyek ini. Jadi kita ini proyeknya akan bareng-bareng Pak Iman. Jadi Pak Iman menjadi salah satu guru yang memfasilitator terhadap anak-anak dan memberikan pemahaman ke anak-anak untuk meningkatkan kebugaran itu tidak hanya dalam bentuk olahraga lari saja, tapi bisa juga dalam bentuk misalkan tari yang diadaptasi atau diadopsi ke senam aerobik misalkan dengan tari tradisional seperti itu. Adapun nanti bisakah ini dimasukkan ke dalam pelajaran seni budaya? Ini bisa-bisa saja kalau misalkan Pak Iman ingin membuat sebuah proyek baru. Kali ini kebetulan proyeknya tentang kepejokaan. Bisa jadi kita nanti bisa berkolaborasi lagi Pak Iman. Pak Iman yang ada di sini memaparkan tentang program-program yang Pak Iman akan buat. Misalkan tentang pagelaran Pak Iman. Nah, nanti di PJOK juga bisa masuk ke dalam Pak Iman. Jadi diharapkan memang di kurikulum Merdeka ini ada sebuah kolaborasi antara kita sebagai guru semua mata pelajaran memberikan pelajaran-pelajaran yang memang syarat makna kepada anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu tahu mengapa kita itu diajarin seni budaya ternyata terpakai di PJOK. Mengapa anak-anak diberikan pelajaran PJOK? Oh ternyata dipakai di seni budaya juga. Kenapa di bahasa Inggris harus belajar bahasa Inggris di awal? Ternyata pada saat kita menentukan pembelajaran ini banyak istilah-istilah bahasa Inggris yang harus kita gunakan. Seperti itu misalkan seperti Pak Iman. Jadi kebetulan sekarang proyeknya pembuatannya tentang kepejokaan, mungkin nanti Pak Iman masuk ke kepejokaan. Nanti mungkin kita Pak Iman boleh sama-sama di pertemuan berikutnya dalam Komel, tidak hanya di kepejokaan, nanti Pak Iman membuat sebuah proyek ya, nanti melibatkan kita sebagai guru-gurunya seperti itu. Terima kasih Pak Iman. Selanjutnya ada lagi? Oh Pak Windan silakan di bahasa Inggris. Ya terima kasih kesempatannya Sukaryo. Saya mengapresiasi sekali atas proyek ini atau kolaborasi antara pelajaran. Jadi bagi saya mungkin ini bisa jadi motivasi buat anak ya Pak untuk belajar olahraga dan bahasa Inggris secara sekaligus. Misal dari olahraganya, zaman sekarang anak kan pengen punya body goal, mau perempuan atau laki-laki, itu bisa melihat dari konten creator yang luar negeri. Otomatis kan mereka belajar gimana caranya bisa push up atau sit up atau apanya, dan mereka berbahasa Inggris. Jadi Mario dapat kebugarannya, mereka juga dapat listening dan speakingnya di bahasa Inggris dalam arti instruksinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widan yang masukan luar biasa ya. Memang seperti itu ya. Jadi memang di olahraga apalagi Pak Widan ya, kita sangat berhubungan erat dengan bahasa Inggris. Entah introduksi atau pengarahan yang memang konten-kontennya itu kebanyakan dari luar, konten-konten bahasa Inggris. Nanti kita bisa bekerja sama Pak Widan ya. Nanti pada saat anak-anak mencari konten, ketika ada konten-konten bahasa Inggris, Pak Wildan bisa masuk di situ. Pak Wildan bisa mengajarkan bagaimana caranya kita untuk listening, mendengarkan konten-konten tersebut dan mengaplikasikannya dalam kegiatan-kegiatan itu. Terima kasih Pak Wildan. Mungkin ada lagi? Tahu cukup? Kalau cukup, Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan proyek ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dan nanti kita akan evaluasi di akhir bulan Desember. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang kita niatkan bisa bermakna untuk peserta didik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.